Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Sebelum kita masuk pada pembahasan materi, terlebih dahulu saya memperkenalkan nama-nama kelompok. Yang pertama, saya sendiri, Deonita Manek, NPM 311-80057. Yang kedua, Maria Imelda Pandi, NPM 311-80067. Yang ketiga, Fabiola Hun, NPM 311-80047. Yang keempat, Apriani Seuk, NPM 311-80062. Yang kelima, Lambertina Aek, NPM 311-80064. Waktu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pemateri untuk membacakan hasil diskusi kelompok kami. Sekarang kita masuk pada bagian materi yang pertama, pengertian sutradara. Dari segi etimologinya, kata sutradara dari bahasa Sanskerta terdiri dari dua kata, yaitu sutra dan dara. Sutra yang berarti kitab Weda Santika atau naskah, dan dara artinya pembawa atau pendukung. Yang kedua, dari segi terminologinya, dari arti sempit sutradara, seseorang yang membawa naskah atau pembawa naskah. Sedangkan dari pengertian luas, sutradara adalah orang yang memimpin jalannya sebuah produksi atau pementasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi yang kedua, pengertian penyutradaraan dari segi etimologi dan segi terminologi. Yang pertama dari segi etimologi, kata penyutradaraan berasal dari kata dasar sutradara. Penyutradaraan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga penyutradara dapat menyatakan nama seseorang, tempat, semua benda dan segala yang dibendakan. Sedangkan kita lihat dari segi terminologi, berdasarkan pendapat para ahli, yang pertama itu menurut Don Livingstone, kemampuan seseorang sutradara yang baik itu dilihat dari hasil pengalaman dan bakat yang tidak mungkin diuraikan. Yang kedua itu menurut Hamsa dan Ananda adalah orang yang memberi pengarahan dan bertanggung jawab dalam masalah artistik dan teknis bila dalam teater. Kita masuk pada materi bagian ketiga, perbedaan antara sutradara dengan penyutradaraan. Sutradara adalah orang yang memimpin jalannya sebuah produksi atau pementasan, sedangkan penyutradaraan adalah cara atau proses dari seseorang sutradara di mana dia mengarahkan sebuah produksi pementasan atau pertunjukan yang akan diluncurkan. Baik, sekarang kita masuk pada materi yang keempat, yaitu hal-hal yang harus diperhatikan oleh sutradara dalam melakukan penyutradaraan. Yang pertama, menyiapkan beberapa hal yang berhubungan dengan pembuatan teater. Sebelum proses syutingan dimulai, biasanya sutradara bekerja sama dengan prosedur akan menyiapkan sebuah hal yang dibutuhkan. Misalnya itu seperti penulis skrip yang akan menuangkan ide cerita dari sang prosedur ke dalam sebuah naskah, mencari pemain dan tim produksi lainnya yang nantinya akan terlibat dalam proses produksi. Yang kedua, memiliki kerjasama dengan aktor maupun aktris. Setelah menyiapkan beberapa hal yang berhubungan dengan pembuatan teater, maka seorang sutradara selanjutnya haruslah bekerja sama yang baik dengan aktor dan aktris mereka. Pastikan aktor dan aktris sudah mengetahui dan mengerti akan peran yang akan dimainkannya di teater yang akan dibuat. Dan yang ketiga, proses pengambilan gambar. Apabila mau membuat sebuah teater yang bagus, seseorang sutradara harus mampu mengetahui kapan akan mengambil gambar yang bagus dan tidak, bagaimana cara mengambil gambar yang baik apabila gambar sudah diambil sutradara
harus meninjau gambar tersebut dan sebagainya. Dan yang terakhir, menyelesaikan pembuatan film. Jika semua yang akan di dalam naskah sudah dimainkan semuanya, maka langkah akhir yang dilakukan sutradara yaitu menyelesaikan pembuatan teater, di mana seorang sutradara haruslah mengoreksi teater yang dibuat, minta menambahkan musik dan campuran suara, dan yang terakhir, tunjukkan hasil teater yang dibuat. Jadi baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi, yaitu mengenai prinsip dasar dalam melakukan penyutradaraan. Ada beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, tahap perencanaan. Yang kedua, menghadirkan naskah. Yang ketiga, tahap pertunjukan. Dan yang keempat, tahap pelatih. Selanjutnya, saya akan membahas materi mengenai perbedaan antara penyutradaraan naskah lakon, drama, pentas dengan penyutradaraan dalam pembuatan film atau sinetron. Naskah lakon, drama, pentas dengan penyutradaraan dalam film atau sinetron. Di sini mereka sama-sama menampilkan cerita berdasarkan kehidupan sehari-hari. Drama dan sinetron dapat dilakukan di mana saja sesuai dengan kehidupan sehari-hari, seperti rumah sakit, sekolah, stasiun kereta api. Tujuan drama antara lain yaitu untuk menghibur para penonton dan memperoleh suatu pengetahuan, pengalaman, dan pengetahuan seni keindahan. Di sini sinetron ini dia bercerita tentang kehidupan manusia sehari-hari yang diwarnai konflik berkepanjangan seperti drama. Sinetron diawali dengan perkenalan tokoh-tokoh yang memiliki karakter yang khas satu sama lain, dan berbagi karakter yang berbeda tersebut menimbulkan konflik yang makin lama makin besar sehingga sampai pada titik klimaksnya. Akhir dari suatu sinetron dapat bahagia maupun sedih tergantung dari jalan cerita yang ditentukan oleh penulis skenario. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas seorang sutradara antara lain. Yang pertama, seorang sutradara tidak hanya harus mengerti soal kamera dan pencahayaan, namun seorang sutradara juga harus bisa mengarahkan orang banyak, bahkan berinteraksi langsung dengan para talenta agar hasil filmnya bisa maksimal. Nah, jadi kali ini kita akan mengelaborasikan secara mendalam mengenai tugas seorang sutradara dari tahap praproduksi hingga pasca produksi. Jadi yang pertama, mari kita bahas mengenai tahap pasca produksi. Ada beberapa poin, yaitu interpretasi skenario atau script conference. Yang berikut pemilihan kru, dan yang berikut lagi casting, latihan, hunting, perencanaan shoot, blocking, planning, coverage, dan staging. Yang berikut kita masuk pada tahap praproduksi final atau final pre-production. Yang pertama, tahap praproduksi. Ada beberapa poin yang terdapat pada tahap produksi, yaitu berdasarkan breakdown shooting. Yang kedua, mengkoordinasikan kepada sutradara untuk melakukan latihan blocking yang sesuai dengan blocking kamera. Yang ketiga, sutradara memberikan pengarahan terhadap pemain apabila dirasa kurang dalam akting. Yang keempat, sutradara mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam hal kreatif apabila ada persoalan di lapangan. Yang terakhir itu melihat hasil syuting. Di sini saya akan membahas materi yang terakhir atau materi yang ke-8 mengenai
beberapa manfaat yang didapatkan menjadi seorang sutradara. Yang pertama di sini, seorang sutradara dapat mengetahui proses pengerjaan. Sedangkan yang kedua, dapat menerapkan sekaligus mengembangkan ilmu yang dia pelajari sebagai seorang sutradara di lapangan kerja. Yang ketiga itu menambah wawasan pengalaman kerja. Yang keempat, membentuk sikap kerja profesional, kritis, serta memahami deadline kerja. Inilah hasil presentasi materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua.